Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa S1 program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu pengembangan sistem informasi. Di dalam pengembangan sistem informasi ini, kita akan membahas bagaimana sistem informasi itu dikembangkan melalui metode SDLC atau System Development Life Cycle. Di dalam SDLC ini, ataupun SDLC ini merupakan metode yang sering digunakan untuk mengembangkan sistem informasi melalui beberapa tahapan. Nanti rekan-rekan semua akan mendapatkan pengetahuan terkait dengan tahapan-tahapan tersebut. Dan metode ini sangat penting dalam memastikan sistem informasi itu dapat menghasilkan dan dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan bagi pengguna. Nah, di dalam tahapan SDLC ini ada 4 tahap utama yang perlu diperhatikan seperti analisis sistem, perancangan sistem, implementasi, dan operasi serta bagaimana sistem itu dirawat. Dalam analisis sistem, maka rekan-rekan semua perlu menekankan pada studi pendahuluan atau preliminary study. Dalam prelim ini merupakan tahapan awal dalam mengembangkan suatu sistem itu. Terkait dengan bagaimana sistem itu, nanti rekan-rekan pun juga harus menyiapkan bagaimana budgetingnya ataupun perkiraan biaya ataupun rencana anggarannya, serta bagaimana sistem itu dibuat dalam waktu berapa lama ataupun waktu yang ditentukan itu membutuhkan berapa lama. Nah, berikutnya nanti perlu ada namanya studi kelayakan, yaitu meliputi aspek teknologinya, bagaimana ekonominya, bagaimana legalnya, bagaimana operasionalnya, bagaimana kondisi sosial masyarakatnya ketika menerima sistem itu, dan berbagai macam aspek. Nah, berikutnya nanti ada tahapan di analisis sistem ini adalah identifikasi masalah dan juga kebutuhan pengguna, serta nanti eh, didapatkan terkait dengan analisis hasil penelitian. Nah, berikutnya di tahapan berikutnya itu ada tahapan perancangan sistem. Jadi setelah kita melakukan prelim study, tahapan awal itu, maka tahapan berikutnya adalah kita melaksanakan perancangan. Nah, perancangan ini merupakan gambaran umum, rekan-rekan semua. Jadi gambaran umum bagaimana sistem itu dapat digunakan. Dan yang kedua adalah perancangan secara rinci. Jadi detail teknisnya untuk mengembangkan itu agar sistem itu sesuai dengan kebutuhan. Makanya dari tahapan awal ke tahapan berikutnya ini harus linear, harus sama. Nah, berikutnya telah kita rancang sistemnya, baik itu menggunakan konsep nanti kita juga membuat TFD, membuat apa namanya ERD kalau memang perlu apa namanya perlu database dan sebagainya. Maka setelah itu kita implementasikan. Jadi kita persiapkan rencananya, terus bagaimana kegiatan implementasinya, serta bagaimana nanti konsep konversinya. Nah, setelah sistem itu sudah diimplementasikan, maka tahapan berikutnya adalah operasi dan juga perawatan sistem. Jadi sistemnya ini kita coba ujikan. Setelah kita ujikan, nanti juga kita coba perbaiki apa kesalahan-kesalahan yang ada di situ. Nah, SDLC ini apakah punya kelebihan ataupun kekurangan? Memang setiap tahapan dalam pengembangan sistem itu pasti ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. SDLC ini kelebihannya adalah memang terstruktur dan juga nanti bisa menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang dirancang di awal. Namun kekurangannya pasti memang butuh waktu yang panjang dan setiap tahapannya itu harus selesai satu demi satu. Dan ini hasilnya pun juga tergantung dari bagaimana perancangan awal kita. Apakah perancangannya nanti bagus atau perancangannya itu buruk gitu. Namun metode ini juga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Ini yang menjadi apa namanya menjadi masalah ketika kita merancang di tahapan yang salah di awalnya. Dengan demikian kita harus merancang dengan baik di awalnya itu. Dengan demikian, pembahasan mengenai metode SDLC itu adalah proses ketika kita bisa mengembangkan sistem informasi. Dengan memahami tahapan ini, serta memahami kelebihan serta kekurangannya tadi dalam SDLC, maka diharapkan para mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana sistem informasi itu dikembangkan secara kompleks dan dapat dibangun dan diimplementasikan dengan tepat. Terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah masuk di tahapan keempat atau materi keempat.
Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa bertahan dengan baik. Silahkan berikan komentar yang terbaik di dalam LMS ini. Dan nanti silahkan boleh dikasih feedback hasil yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya. Salam sukses dan mudah-mudahan rekan-rekan semua tetap terus bertahan di dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.